wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini adalah hari pertama untuk daurah tajwidul Quran seri Makharijul Huruf wa Sifat. Alhamdulillah. Semoga nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, untuk keberkahan majelis ini kita buka dulu dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hari pertama ini yang akan kita bahas adalah tentang 10 mabadi'ul ilmi, 10 mabadi ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran yang benar. Ilmu tajwid ini adalah ilmu yang sangat penting bagi setiap muslim. Ilmu tajwid berfungsi untuk meluruskan dan menjaga lisan kita dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Nah, melalui ilmu tajwid, Al-Quran terjaga hingga akhir zaman dari kesalahan-kesalahan baca dan periwayatan. Namun, sebelum kita masuk mempelajari pada cabang ilmu tajwid, lebih baik ahsannya kita mengetahui dulu 10 mabadi ilmu tajwid. Kenapa kita harus mempelajari mabadi dari ilmu tajwid? Apa manfaatnya dengan kita mempelajari ilmu tajwid? Dahulu, para ulama sebelum mulai membahas sebuah cabang ilmu, membahas dulu tentang dasar-dasar atau pokok-pokok dari sebuah cabang ilmu tersebut. Dan para ulama memberi nama mabadi'ul ilmi. Nah, pertanyaannya apa itu mabadi'ul ilmi? Mabadi'ul ilmi. Kata mabadi secara bahasa artinya dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata mabda yang berarti pokok atau dasar dan atau titik awal. Asyarah artinya 10. Jadi menurut istilah asyarah mabadi'ul ilmi adalah 10 pokok dasar dari disiplin ilmu yang harus diketahui oleh pemula sebelum mendalami sebuah ilmu. Sebelum mendalami ilmu tersebut. Manfaatnya apa? Dengan mempelajari mabadi'ul ilmi ini, kita akan memahami gambaran besar dari sebuah ilmu. Sehingga kita mampu memulai mempelajari sebuah cabang ilmu melalui jalan dan cara yang tepat agar hasilnya lebih maksimal. Lalu apa saja 10 mabadi'ul ilmi tersebut? Syekh Muhammad bin Ali As-Sabban yang wafat pada tahun 1206 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama pakar bahasa dan sastra Arab dari Mesir, pengarang kitab yang fenomenal yaitu Hasyiyah ala Syarah al-Ashmuni li Alfiyah Ibnu Malik. Beliau telah menuliskan mabadi asyarah lewat syairnya yang berbunyi, qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala, inna mabadi'a kulli fannin asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma samarah.
Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmus syari'. Masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a nala syarafa. Itu adalah syair tentang mabadi'ul ilmi, yang artinya inna mabadi'a, sesungguhnya prinsip dasar kulli fannin, setiap ilmu, asyarah, ada 10. Al-haddu wal mawdu'u summa samarah. Yang pertama ada al-haddu atau definisi atau batasan. Yang kedua ada al-mawdu'u atau pokok bahasan. Yang ketiga ats-tsamarah atau hasil atau disebut juga manfaat. Wa fadluhu wa nisbatu wal wadi'. Wa fadluhu, keutamaannya. Kemudian wanisbatu, nilainya, korelasinya. Wanisbatu wal wadi', pencetus dari sebuah cabang ilmu tersebut. Walismul istimdadu hukmus syari'. Yang ketujuh, al-isim atau nama dari cabang ilmu tersebut. Kedelapan, al-istimdad, dasar pengambilan ilmu. Kesembilan, hukmus syari', hukum syar'inya. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a nala syarafa. Dan yang ke-10 adalah al-masail, masalah yang dibahas dalam cabang ilmu tersebut. Wal ba'du bil ba'di iktafa, satu sama lain saling melengkapi, wa man daral jami'a nala syarafa, dan siapa yang menguasai semua akan memperoleh kemuliaan. Baik, itu adalah bait atau syair pada 10 mabadi'ul ilmi. Kita jelaskan dulu satu persatu. Apa itu al-haddu? Kenapa kita perlu mengetahui definisinya atau batasannya? Nah, al-haddu, yang dimaksud al-haddu adalah definisi atau batasan. Yang dimaksud batasan adalah agar kita ketika membahas sebuah ilmu itu kita nggak keluar dari jalur, kita nggak melebar kemana-mana, kita bisa fokus pada pembahasan ilmu tersebut. Nah, itu al-haddu. Kemudian al-maudu'u atau pokok bahasan, yaitu objek yang dibahas pada ilmu tersebut. Kemudian di sini pada asamroh, hasil. Tentu saja di sini adalah keutamaan, manfaat atau faedah dari mempelajari sebuah ilmu tersebut. Berikutnya adalah al-fadlu. Al-fadlu atau keutamaan. Nah, keutamaan di sini adalah dari sisi syar'i. Yang berikutnya, nisbah atau korelasinya dengan ilmu yang lain, wabil khusus dalam ilmu syar'inya. Kemudian penemu tentu adalah orang yang berjasa dalam landasan ilmu tersebut, baik itu secara amali maupun secara nadori atau secara teori. Yang ketujuh, isim atau nama yang sering digunakan oleh orang-orang untuk menyebut jenis ilmu tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan istimdad adalah sandaran. Sandaran ilmu tersebut, baik sandaran ilmu syar'i maupun sandaran secara umumnya. Yang kesembilan, hukum syari'. Ketika kita ingin mempelajari suatu cabang ilmu, maka kita harus mempertimbangkan hukum syar'i dalam ilmu tersebut. Apakah ia termasuk ilmu yang mubah, sunnah, fardu, atau haram. Jika itu sunnah terlebih fardu, maka kita harus lebih serius lagi mengkajinya. Kalau ia mubah, maka kita nggak perlu serius-serius amat untuk meluangkan waktunya. Apalagi jika ilmu tersebut dari sudut pandang syar'i adalah ilmu yang haram.
maka kita wajib untuk meninggalkan. Jangan sampai kita mempelajarinya. Dan yang ke-10 dari mabadi'ul ilmi adalah masail, permasalahan-permasalahan yang dikaji, yang dibahas dalam ilmu tersebut. Dan kalau kita hanya mengetahui sebagiannya saja, itu sudah mencukupi, satu sama lain saling melengkapi. Tapi kalau kita tahu seluruhnya dari mabda tersebut, dari prinsip dasar ilmu tersebut, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Dalam artian kita akan menguasai prinsip dasar ilmu tersebut. Sehingga kita tidak lagi buta terhadap ilmu yang akan kita pelajari. Jadi kita tahu ilmu yang kita pelajari itu ilmu tentang apa, membahas tentang apa, siapa tokoh-tokohnya, hukumnya apa gitu. Jangan sampai ada pelajar, ada tolibah, atau pengajar sebuah ilmu. Contohnya di sini adalah pelajar atau pengajar ilmu tajwid. Ia tidak tahu, tidak paham apa itu ilmu tajwid. Hukumnya apa, siapa penemunya. Jangan sampai ada pengajar tajwid tapi nggak paham apa itu tajwid. Jangan sampai kita buta akan hal tersebut. Karena ini menjadi aib bagi pengajar yang bersangkutan. Itu adalah mabadi'ul ilmi, masih secara umum. Sekarang kita masuk kepada pokok bahasan kita, yaitu 10 mabadi ilmu tajwid. 10 mabadi ilmu tajwid. Baik, yang pertama dari 10 mabadi ilmu tajwid adalah definisi. Apa definisi ilmu tajwid? Tentu Anda yakin yang di sini semuanya sudah paham ya, karena ini sudah sangat familiar. Tajwid menurut bahasa bentuk isim masdar dari kata jawada yujawwidu tajwidan, yang semakna dengan kata hasana yuhassinu tahsinan, yang artinya membaguskan. Adapun secara istilah ilmu tajwid banyak istilah yang digunakan. Namun kita ambil istilah ilmu tajwid yang kontemporer, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Su'ad bin Hamid dalam kitab Taisirur Rahman fi Tajwidul Quran. Beliau mengatakan, ikhraju kulli harfin min makhrajihi i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Artinya ikhraju kulli harfin, ikhraju mengeluarkan kulli harfin setiap huruf min makhrajihi dari tempat keluarnya, ma'a i'ta'ihi beserta memberikan haqqahu haknya, wa mustahaqqahu dan mustahaknya. Ana ulang. Definisi ilmu tajwid menurut definisi kontemporer adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberikan sifat haknya dan mustahaknya. Apa itu hak huruf? Yaitu sifat asliyah atau sifat lazimah yang selalu melekat pada huruf hijaiyah. Dia tidak bisa dipisahkan. Di antaranya hams, jahar, rokhawah, syiddah, istitolah, dan lain-lain sifat-sifat lazimah yang kita kenal, baik yang memiliki lawan maupun yang tidak memiliki lawan. Sedangkan sifat mustahak adalah sifat aridoh,
sifat yang nampak sewaktu-waktu, kadang muncul, kadang tidak muncul karena sebab tertentu berupa hukum-hukum bacaan hasil dari sifat-sifat asliyah seperti tafhim, tarkik, ikhfa, itlab, idgham, dan lain-lain. Suara Anda terdengar jelas? Jelas Ustazah. Alhamdulillah. Baik, Anda lanjut ya. Iya. Ustazah. Masih tentang definisi tajwid. Al-Imam Ibnul Jazari berkata dalam Muqaddimah Jazariyah pada bait 30, 31 dan 32, qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafzu fi nadhirihi kamislihi mukammilan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Pada bait 30, Al-Imam Ibnul Jazari menjelaskan tentang makna tajwid. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Adapun makna tajwid adalah memberikan setiap huruf haknya berupa sifat-sifatnya dan juga mustahaknya. Dan di bait 31, waradu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamislihi. Tajwid juga artinya adalah mengembalikan setiap huruf ke makhraj aslinya, yakni tidak mengucapkan huruf hijaiyah sembarangan bukan dari tempat keluar yang sebenarnya, serta konsisten dalam membedakan lafal-lafal yang sama hukumnya. Dan di bait 33, mukammilan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Tajwid juga bermakna membaca Al-Quran dengan sempurna, baik dari sisi makhraj, sifat, dan hukum-hukumnya tanpa berlebih-lebihan, lalu mengalirkan bacaan dengan pengucapan yang lembut tanpa serampangan, atau tanpa bermudah-mudahan. Kita masih ya bahas di definisi ilmu tajwid. Kemudian Syekh Muhammad Ibrahim Yusuf At-Tadzifi, beliau memetakan definisi tajwid menjadi 3 poin berdasarkan perkataan dari Al-Imam Ibnul Jazari tadi yang ada di Muqaddimah Jazariyah bait 30 hingga 32. 3 poin tersebut adalah: 1. Menunaikan setiap huruf sesuai dengan haknya. Menunaikan setiap huruf sesuai dengan haknya, yaitu berupa sifat-sifat lazimah. Yang kedua, mengembalikan setiap pelafalan huruf ke asalnya, yaitu sesuai dengan makhrajnya. Dan yang ketiga, melafalkan huruf tersebut dengan stabil dan proporsional, baik saat di awal atau di akhir, secara sempurna, tanpa bacaan takalluf dan ta'assuf, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa bermudah-mudahan. Anak kecepatan tidak? Tidak, Ustazah. Alhamdulillah. Nah, dari penjabaran definisi ilmu tajwid di atas, maka secara singkat dapat disimpulkan: 1. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengucapkan huruf hijaiyah dan bagaimana cara menyempurnakan sifatnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mempelajari makhraj wa sifat,
Dan yang kedua, makhraj dan sifat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, mabadi yang kedua, yaitu al-mawdu'u. Al-mawdu'u atau pokok bahasan. Boleh dilanjut pada poin yang kedua? Boleh Ustazah, silahkan. Apa yang menjadi pokok bahasan ilmu tajwid? Yaitu lafaz-lafaz atau ayat-ayat Al-Quran dengan memberikan hak beserta mustahaknya tanpa disertai dengan takalluf atau ta'assuf dalam pengucapannya. Karena ini adalah salah satu bentuk penjagaan wahyu. Apa yang menjadi pokok bahasan? Lafaz-lafaz atau ayat-ayat Al-Quran. Kalau begitu, ketika di luar Al-Quran, misal ketika azan atau baca hadis atau baca kitab Arab, nggak mesti bertajwid dong. Gitu. Ada nggak yang bertanya gitu? Ya, nggak mesti. Maksudnya nggak mesti bertajwid adalah nggak mesti bertajwid secara detail. Nggak harus diikhfakan, nggak harus disempurnakan 4 harokat, 6 harokatnya, nggak harus disempurnakan kadar gunnahnya. Akan tetapi harus diperhatikan, walau bukan Al-Quran, tetap harus dijaga, jangan sampai merubah makna. Berarti tetap harus diperhatikan pada makhrajnya, sifat lazimahnya, pada tobi'inya. Karena kalau sampai salah makna, pasti nggak bisa dipahami maknanya oleh yang mendengar. Afwan, yang lain boleh ditutup dulu mic-nya. Jazakumullahu khair. Ana lanjut. Yang ketiga, as-samarah, buah atau manfaat. Manfaat mempelajari ilmu tajwid. Ada 3 manfaat. Di sini ada 3 manfaat. Yang pertama, menjaga lidah dari al-lahan. Menjaga lidah dari lahan atau kesalahan dalam membaca Al-Quran. Dan ini adalah poin yang paling utama. Maka ada 5 perkara yang harus dimantapkan oleh seorang qori agar terjaga dari lahan. Yang pertama, mempelajari makhorijul huruf hijaiyah. Insya Allah pada daurah pada seri yang berikutnya. Yang kedua, mempelajari sifatul huruf hijaiyah. Yang ketiga, mempelajari hukum-hukum bacaan Al-Quran. Yang keempat, riyadhatul lisan dan kasrah at-tikrar atau melatih lidah dan banyak mengulang. Dan yang kelima adalah bertalaki langsung di hadapan guru. Itu adalah 5 perkara yang harus dimantapkan seorang qori agar lidah terjaga dari lahan. Kemudian manfaat yang kedua, menjaga kemurnian Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan beserta dengan tata cara bacanya.
Dan manfaat yang ketiga adalah mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang yang keempat. Mabadi yang keempat adalah keutamaannya, al-fadlu. Apa keutamaan dari ilmu tajwid? Ilmu tajwid merupakan salah satu ilmu yang paling mulia karena berhubungan dengan kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim. Inilah salah satu alasan kenapa kita belajar ilmu tajwid. Al-Quran itu mulia, maka ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Ilmu tajwidnya, ilmu qiraatnya, ilmu tafsirnya, adab-adabnya, dan ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan ilmu Al-Quran. Dan perlu diketahui ilmu yang paling mulia itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu tauhid, yang kedua adalah ilmu tajwid. Kenapa ilmu tajwid? Karena tajwid adalah pintu gerbang untuk memasuki ilmu Al-Quran yang lebih luas. Berkata Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, ilmu yang wajib pertama kali dipelajari dan diamalkan adalah ilmu tilawah, ilmu cara baca Al-Quran. Dan yang termasuk ilmu tilawah ada dua. Satu, ilmu tajwid. Dua, ilmu adab Al-Quran. Baik. Berikutnya, nisbah. Mabadi yang kelima adalah nisbah. Nilai. Kolerasinya. Kolerasinya adalah merupakan bagian dari ilmu syar'i yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim. Lanjut ya. Yang keenam, mabadi yang keenam, yaitu pencetus ilmu tajwid. Al-wadi'. Pencetus ilmu tajwid. Pencetus ilmu tajwid ini dibagi dalam dua aspek, yaitu tajwid amali dan tajwid nadhari. Yang pertama, tajwid amali atau tajwid dari praktek tajwidnya. Siapa pencetusnya? Yang pertama kali tentu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beliau langsung ditalakikan oleh malaikat Jibril alaihi salam dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah mengajarkannya kepada para sahabat, lalu para sahabat kepada para tabi'in, lalu tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, dan begitu seterusnya sampai kepada kita dengan bacaan yang bertajwid secara mutawatir. Kemudian peletak dasar ilmu tajwid secara teori. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang siapa peletak pertama teori ilmu tajwid. Beberapa ulama terdahulu yang dianggap sebagai generasi awal peletak ilmu tajwid adalah ada Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau wafat pada tahun 69 Hijriah. Beliau adalah sang inisiator pertama
kodifikasi niqot i'rab atau tanda titik sebagai harokat musaf. Kemudian berikutnya ada Hafs bin Umar Ad-Duri. Berikutnya ada Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau adalah Khalil bin Ahmad Abu Abdurrahman Al-Farahidi, merupakan ulama besar pakar bahasa dan sastra Arab dan pencetus disiplin ilmu arud. Beliau adalah gurunya Al-Imam Sibawayh dan beliau lahir di kota Basrah, Irak pada tahun 100 Hijriah dan wafat pada tahun 170 Hijriah. Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi adalah ulama yang menyempurnakan tanda-tanda baca yang kita kenal sampai sekarang, termasuk yang menemukan bentuk hamzah. Karya tulis beliau yang fenomenal adalah kitab Al-Ain, berisi lughah, bahasan lughah, dan makharijul huruf wa sifat. Berikutnya ada Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Ansori. Beliau wafat pada tahun 224 Hijriah. Beliau adalah Al-Qasim bin Salam Abu Ubaid Al-Khurasani Al-Ansori Al-Baghdadi. Beliau adalah ulama besar dan mujtahid, memiliki banyak karya ilmu qiraat, hadis, fikih, dan lain-lain. Karya tulis beliau yang terkenal adalah Al-Jami' fi Al-Qiraat. Kitab ini membahas ilmu qiraat. Dan yang kelima di sini adalah, afwan Ustazah, boleh di-scroll ke atas. Dan yang kelima adalah Al-Imam Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Beliau lahir pada tahun 248 Hijriah dan wafat pada tahun 325 Hijriah. Al-Imam Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani oleh Al-Imam Ibnul Jazari disebut sebagai bapak ilmu tajwid dan disepakati oleh jumhur. Kenapa? Karena secara penelitian tidak ada kitab yang lebih tua daripada kitab yang beliau tulis, yaitu tentang kefasihan lisan dalam membaca Al-Quran. Beliau diketahui sebagai orang yang pertama kali menulis tentang kefasihan lisan dalam membaca Al-Quran. Beliau menulis 51 bait dan nama kitabnya adalah Qasidah Khaqaniyah atau Ar-Ra'iyatul Khaqani. Nah, untuk tahu tentang kitab ini biasanya Ustadz Rendra ada daurahnya atau bisa dilihat di channel YouTube Markas Imam Syu'bah. Kitab ini membahas tentang lahan, idhar, idgham. Tapi di situ nggak ada lafaz tajwidnya. Namun, ulama sepakat bahwa Qasidah Khaqaniyah merupakan kitab tajwid pertama, walaupun nggak ada kata tajwidnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mabadi yang ketujuh, isim. Namanya, nama ilmu yang dibahas adalah ilmu tajwid. Ilmu yang mempelajari kefasihan dalam membaca Al-Quran disebut ilmu tajwid. Disebut juga nama lainnya adalah fannu tartil, haqqut tilawah, husnul ada, at-tartil, at-tahdir, at-tahsin. Dan mungkin masih ada nama lain lagi. Yang ke-9. Ke-8 ya? Ke-8. Al-istimdad atau sandaran ilmu tajwid.
Kalau bahasa Arab, sandarannya adalah sima'i, orang-orang Arab ketika berbicara dengan bahasa yang paling fasih. Kalau ilmu tajwid bersandar kepada riwayat-riwayat yang datang dari para ulama dengan sanad mereka yang bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari dasar pengambilan ilmu tajwid adalah dari kaifiyah atau dari tata cara bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara ini sampai kepada kita dengan jalan periwayatan yang mutawatir, yang datang dari para ulama dengan sanad mereka yang tersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesembilan, mabadi yang kesembilan adalah hukum syari', hukum syar'inya, hukum ilmu tajwid. Syekh Mulla Ali Qori yang wafat pada tahun 1014 Hijriah mengatakan, "Tsumma hadzal ilmu la khilafi fihi anahu fardu kifayah wal amalu bihi fardu ain." Yang artinya, kemudian tidak ada perselisihan. Ilmu maksudnya adalah teori tajwid, hukumnya adalah fardu kifayah. Adapun amal atau praktek tajwidnya, hukumnya adalah fardu ain. Jadi, hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah fardu kifayah, dan hukum mengamalkannya secara praktek, hukum mengamalkan secara praktek adalah fardu ain. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Fardu kifayah yaitu suatu kewajiban yang dibebankan pada sebagian dari kaum muslimin, bukan individual. Jika sebagian mereka telah mengerjakannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Termasuk dalam mempelajari teori tajwid. Namun, jika seseorang tidak mampu menyempurnakan kewajiban, yaitu tajwid amali, kecuali harus mempelajari teorinya terlebih dahulu, maka mempelajari teori tersebut hukumnya menjadi wajib juga. Sebagaimana dalam kaidah usul fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut menjadi wajib hukumnya. Baik ya, itu tadi tentang hukum mempelajari teori tajwid. Kemudian yang berikutnya adalah hukum mengamalkan ilmu tajwid. Hukum mengamalkan ilmu tajwid. Di sini ulama dalam mengamalkan ilmu tajwid, sikap para ulama antara yang mutasyadid, yang tegas, dan mutasahil atau toleran dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama wajib ain atau fardu ain, yang kedua tidak wajib, dan yang ketiga pertengahan. Kita bahas dulu satu-satu ya. Baik, yang pertama wajib ain atau fardu ain. Berkata Al-Imam Nasr bin Ali Asy-Syirazi
mengaplikasikan ilmu tajwid hukumnya adalah wajib. Seorang pembaca Al-Quran harus membacanya dengan bacaan yang benar, sebab tidak boleh terdapat allahan, kesalahan, atau perubahan walau sedikit pun pada lafaz-lafaz Al-Quran. Silahkan buka pada Al-Quran surah Az-Zumar ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Yang artinya yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Al-ayah sadaqallahul azim. Bagi ulama yang berpendapat hukumnya adalah fardhu ain, dalilnya dalil dari Al-Quran ada di surah Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi qala Allah Ta'ala bil Qur'anil azim warattilil Qur'ana tartila warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Quran itu dengan setartil-tartilnya. Apa makna tartil di ayat tersebut? Al-Imam Ibnul Jazari meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, makna tartil adalah huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui al-wuquf. Tajwid huruf berarti membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Adapun ma'rifatul wuquf berarti mengetahui di mana harus berhenti dan di mana harus memulai. Seseorang tidak akan mengetahui persoalan wukuf kecuali jika ia memahami makna yang terkandung pada setiap Al-Quran. Itu dalil dari Al-Quran. Lalu dalil dari sunnah, dari hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil qur'ani yajharu bih. Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu sebagaimana Allah mendengarkan nabinya membaguskan bacaan Al-Quran dan mengeraskan suaranya. Hadis riwayat Bukhari nomor 7544 dan Muslim nomor 792. Kemudian dari ijma ulama tidak ditemukan bahwa Rasulullah, para sahabat, tabi'in, para ulama qiraat bahwa mereka membaca tanpa mad atau gunnah atau hukum-hukum tajwid yang sudah sangat dikenal atasnya. Oleh karena para imam-imam qiraat sepakat tidak diperbolehkannya membaca Al-Quran tanpa tanpa tajwid. Nah, itu adalah dalil bagi ulama yang mengatakan bahwa hukumnya fardu ain. Kemudian di sini ada ulama yang mengatakan tidak wajib. Yang mengatakan bahwa hukum mempelajari, mengamalkan tajwid secara praktek itu tidak wajib. Di situ apa dalilnya? Dalil yang dipakai. Nah, beliau menggunakan dalil dari Al-Quran pada firman Allah yang di surah Al-Hajj ayat 78. Qala ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj.
dan dia tidak menjadikan kesulitan bagimu dalam agama. Di sini Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan orang yang tidak piawai lisannya telah berijma, sepakat bahwa tidak sah sholat seorang qori yang mampu membaca Al-Quran di belakang seorang yang ummi. Jadi kembali kepada pribadi masing-masing para pembelajar. Apakah mereka bersungguh-sungguh atau tidak? Di sini tidak wajib bagi yang memiliki uzur. Gitu ya. Kemudian yang berpendapat hukumnya adalah pertengahan antara wajib dan tidak wajib. Hal ini terbagi dalam dua aspek, yaitu dari sisi makhorijul hurufnya dan dari sisi sifatul hurufnya. Dari sisi makhorijul hurufnya, hukumnya wajib secara mutlak. Ana nggak bisa bikin diagram ya. Afwan. Ada diagram akan lebih enak insya Allah. Dari sisi makhorijul hurufnya, hukumnya wajib secara mutlak. Sehingga apabila melalaikan atau meninggalkannya menjadi haram. Seperti mengubah huruf H dengan huruf Kho atau H. Contoh, pada kata alhamdu dibaca dengan alhamdu. Atau pada kata ar-Rahman, dia merubah makhraj menjadi ar-Rahman. Nah, maka wajib mengamalkan pelafalan makhraj huruf dengan tepat. Kemudian dari sisi sifatul hurufnya dibagi lagi menjadi dua aspek, yaitu dari sifat lazimah dan dari sifat tahsiniyah. Dari sifat lazimahnya wajib, artinya sifat yang tidak bisa dipisahkan atau wajib ditunaikan. Jika tidak, maka dapat mengeluarkan atau mengubah huruf dari hakikatnya. Contohnya, menebalkan sin atau menipiskan sod. Contohnya, kata asa dibaca dengan aso. Kata aso dibaca dengan asa. Nah, itu merubah makna. Kemudian di sini dikatakan tidak wajib dari sifat penghias atau sifat tahsiniyahnya. Di antaranya tidak sempurna tebal huruf ro fathah dan dhammah, tidak menjelaskan sifat hamsnya, tidak sempurna durasi rohwahnya. Nah, di situ dikatakan tidak wajib. Dan permasalahan-permasalahan lain yang masuk dalam kategori lahan khofi atau kesalahan ringan. Hukumnya akan dijelaskan lebih lanjut. Baik. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa pada sifat tahsiniyah dikatakan tidak wajib. Namun, di situ pun masih terbagi lagi. Saat kita qiraah, talaki dan musyafahah, maka wajib beriltizam. Wajib mengamalkan. Jika meninggalkannya hukumnya haram. Namun saat qiraah biasa, dia menjadi tidak wajib. Namun itu pun masih dibagi lagi menjadi dua keadaan. Bagi qori yang mungkin, yang mahir, yang mengerti hukum tajwid, maka wajib mengamalkannya. Tercela baginya jika meninggalkan. Namun bagi orang awam itu tidak wajib. Allahu a'lam bishawab. Kemudian
Mabadi yang ke-10 adalah masail, permasalahan yang dibahas. Permasalahan yang dibahas dalam ilmu tajwid adalah lafaz-lafaz ilmu tajwid. Permasalahan yang dibahas dalam ilmu tajwid adalah kaidah-kaidah ilmu tajwid yang sudah ditetapkan oleh para ulama qiraah. Ada 5, di antaranya 1, mengetahui makharijul huruf. 2, mengetahui sifat huruf hijaiyah. 3, mengetahui hukum-hukum bacaan Al-Quran seperti hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun, hukum lam sukun, hukum pertemuan dua huruf, hukum tafhim tarkik, mad dan qasr, dan lain-lain yang masuk dalam sifat aridhah. Yang keempat, mengetahui waqaf dan ibtida. Dan yang kelima adalah latihan lidah dan banyak mengulang. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Baik, sudah selesai untuk pembahasan 10 mabadi ilmu tajwid. Ana kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah. Jazakillah khairan Ustazah atas materi yang sudah diberikan. Ya, apakah kita akan membuka sesi tanya jawab, Ustazah? Boleh? Insya Allah jika Ana bisa, Ana jawab. Jika nanti tidak bisa, Ana tanyakan ke guru Ana. Nah, Masya Allah. Baik, Ustazah. Teman-teman, jika ada yang mau bertanya, silakan bisa via chat atau bisa raise hand, angkat tangan langsung untuk pertanyaan langsung. Apakah ada yang mau bertanya dari teman-teman? Baik itu di chat atau langsung. Nah, Kak Santi Dain, Kak. Apa Ustazah mau bertanya, ini apakah panjang pendeknya suatu huruf itu mempengaruhi maknanya Ustazah? Syukran. Baik. Panjang pendek mempengaruhi makna atau tidak? Baik. Panjang pendek tentu mempengaruhi. Kita ambil beberapa contoh aja. Ana jawab dulu yang ini ya. Panjang pendek mempengaruhi atau tidak? Mempengaruhi. Kita ambil contoh yang paling familiar yang kita dengar. Pada lafaz azan. Pada lafaz azan. Ya, di situ ada kalimat la ilaha illallah. Pada lafaz la ilaha illallah, jika la dibaca dengan mad, la dibaca dengan mad, dia artinya tidak ada. Artinya tiada. Namun jika la dibaca tanpa mad, maka di situ artinya pasti. Itu merubah banget. Sangat berpengaruh. Jika kita membaca dengan la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Namun jika kita membaca la ilaha illallah, maka artinya pasti tidak ada Tuhan selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya sangat jauh. Contoh lain, kata Jamal dengan Jamal.
Jamal dibaca dengan mad, Jamal tanpa mad. Jamal artinya, jika Jamal dengan mad artinya apa? Unta. Sedangkan Jamal ketika tanpa mad artinya keindahan. Beda tidak? Beda. Maka di sini harus tetap diperhatikan kadar madnya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya, nah, ini ada pertanyaan saja via chat. PDF materi apakah nanti akan di-share? Nanti coba Anda tanyakan kepada Ustazah. Ustazah. Afwan, untuk PDF itu kami tidak share. Itu hanya untuk para pengajar. Tapi kalau mau bukunya bisa dipesan di Shopee Markas Imam Syu'bah. Nanti bisa dibagi linknya, insya Allah. Baik, insya Allah nanti kita kirim linknya ya di grup. Tayyip, mungkin ini pertanyaan ada di chat, Ustazah. Apa yang dimaksud dengan hak dan mustahak huruf, Ustazah? Afwan, tadi ada halangan masuk, jadi kurang menyimak dengan baik katanya. Baik, sebentar ada truk lewat. Suaranya terdengar? Tidak, Ustazah. Baik. Hak huruf dan mustahak huruf ya. Baik. Yang disebut hak huruf adalah sifat lazimah. Sifat lazimah. Sifat yang selalu melekat pada huruf tersebut. Tidak bisa dipisahkan dalam segala kondisi. Itu sifat, itu hak huruf atau disebut dengan sifat lazimah. Sedangkan mustahak huruf atau disebut juga dengan sifat aridah adalah sifat yang sewaktu-waktu muncul, kadang ada, kadang tidak ada, karena sebab tertentu. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu jawabannya. Kira-kira sudah bisa ditangkap untuk yang bertanya tadi siapa? Askiatul Karimah yang bertanya. Nah, ini ada yang angkat tangan, Ustazah, Kak Elia. Tafadhali Kak Elia. Ya. Ana mau bertanya, Ustazah. Untuk yang lain yang belum bertanya, silakan matikan dulu mikrofonnya. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, Ana tadi kurang nyambung yang di sini, Ustazah. Hukum mempelajari tajwid, hukum mempelajarinya apa fardu kifayah gitu kan? Maksudnya hukum mempelajari tajwidnya fardu kifayah atau gimana? Kurang nyambung. Baik. Jadi hukum mempelajari teori tajwidnya gitu ya Bu ya? Fardu kifayah atau bagaimana? Begitukah maksudnya? Kalau fardu kifayah itu apabila sudah dipelajari, tapi yang lain tidak lepas gitu tanggung jawabnya, kan itu yang dimaksud fardu kifayah kan? Yang Ana tangkap dari pertanyaan Ibu tadi adalah yang dimaksud fardu kifayah itu suatu kewajiban yang apabila sebagian kaum muslimin yang lain sudah melakukan, maka sebagian yang lainnya sudah terbebas dari kewajiban tersebut. Itu ya Ibu maksudnya ya? Oh begitu, memang begitu saja.
Afwan, anak kurang jelas untuk mendengarnya. Oh, iya, maksudnya yang mempelajari apa gitu, yang hukumnya fardu kifayah gitu saja. Anak tadi kurang nyambung. Baik. Di sini, baik, mempelajari ilmu teori tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Apa saja gitu kan maksudnya yang menjadi fardu kifayah gitu. Semua teori-teorinya gitu. Oh, Yang saya. semua teori-teorinya, entah itu teori tentang mat, teori tentang makhraj wa sifat gitu, yang dalam bentuk teori ilmu secara apa ya? Gimana ya maksudnya ya? Sebentar. Untuk Orang teori. orang lain sudah mempelajari teorinya, berarti yang lain lepas gitu kewajibannya gitu. Yang lain tidak wajib. Yang lain menjadi tidak wajib. Yang wajib hanya mungkin untuk pengajar gitu. Sementara yang kita ajarkan tidak perlu kita sampaikan teori gitu. Mereka hanya tahu membacanya secara benar gitu ya. Tafsir gitu ya yang dimaksud ya enggak? Bukan seperti itu maksudnya. Jadi misal nih kita dalam satu kampung gitu kan, ada satu yang sudah menguasai ilmu tajwid, maka di situ yang lain menjadi gugur. Yang lain yang menjadi fardu ain adalah dia mempelajarinya secara praktek, bagaimana mengucapkan huruf-huruf tersebut dengan benar dan tepat, bagaimana menerapkan bacaan-bacaan yang ada hukum-hukumnya tersebut dengan tepat. Namun di sini ada catatan. Hukum fardu kifayah tersebut bisa berubah menjadi fardu ain apabila jika seseorang tidak mampu menyempurnakan kewajibannya, yaitu berupa praktek baca, kecuali dengan harus mempelajari teorinya terlebih dahulu. Maka yang tadinya hukumnya fardu, contoh Ana gitu ya, contoh Ana. Di kampung Ana sudah ada guru yang memahami ilmu teori tajwid. Kemudian Ana belajar kepada beliau gitu ya. Ana nggak wajib untuk mengetahui teorinya. Misalkan mat itu apa sih, pengertian mat? Syarat-syaratnya, idgham itu apa sih? Syarat-syarat idgham itu apa gitu. Misalkan gitu ya, Bu ya. Tapi ketika Ana praktek baca tuh, Ana tuh nggak nyampe-nyampe. Nggak bisa membaca dengan benar. Namun ketika Ana mengetahui idgham itu begini, terjadi itu apabila ini ketemu ini, kadar panjangnya segini. Nah, ketika dijelaskan teorinya Ana menjadi paham, maka di situ Ana akan bisa membaca dengan benar ketika Ana mengetahui teorinya. Maka di situ yang tadinya fardu kifayah menjadi fardu ain, supaya kita bisa menyempurnakan dari sisi prakteknya. Itu yang Ana pahami, Ibu. Allahu a'lam bishawab. Kira-kira bisa dipahami tidak, Ibu? Tadi saya menangkapnya kalau pada kifayah itu kan yang lain belajar, nanti yang lain nggak usah belajar lagi. Jadi saya tadi di situ. Udah paham, udah paham. Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Ibu, wa jazakillah khair, Ustazah. Pertanyaan selanjutnya sebentar. Setelah ini Ibu Ismayanti, namun kita baca dulu. Ini ada pertanyaan di chat. Pak Ustazah mau tanya, apakah membaca Al-Quran dengan memenuhi hak dan mustahaknya itu harus pelan? Kalau baca cepat, gimana Ustazah? Baik. Ini berarti berkaitan dengan
tingkatan bacaan Al-Quran gitu ya, tingkat kecepatan dalam membaca Al-Quran. Baik, yang namanya membaca dengan tartil itu tidak harus pelan, tidak harus perlahan gitu. Mau cepat, mau lambat, mau sedang, itu tetap walaupun kita membaca dengan tempo yang cepat itu tetap harus tartil. Itu karena tadi makna tartil apa? Makna tartil mentajwidkan huruf dan mengetahui al-wukuf. Jadi nggak berpengaruh apakah dia membaca dengan cepat atau membaca dengan lambat. Membaca dengan cepat sekalipun tetap harus menerapkan kaidah-kaidah tajwidnya. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya Kak Ismayanti, tafadholi Kak. Satu pertanyaan lagi nih. Kita sampai jam berapa? Oh iya saja, sampai jam 17 ya. Satu pertanyaan lagi saja. Nah, syukron atas kesempatannya. Apakah suara saya jelas? Jelas. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Ustaz, kami sering mendengar statement yang mengatakan bahwa ilmu teori tajwid